Pucuk dicinta, moge pun tiba. Moge ini katanya enak buat dipakai harian. Kita akan cari tahu di tes kali ini. Kita akan cari tahu apakah mesinnya enak, dimensinya pas, desainnya keren, suspensi handlingnya juga enak, sampai fiturnya kayak apa aja. Yuk kita tes bareng-bareng. Ini dia, auto tes Royal Enfield Interceptor 650. Nah, pertama kita bahas secara desain, teman-teman. Motor ini tuh secara desain jelas gagah banget. Untuk dipakai harian sih udah pasti di jalan orang pada ngelirik. Garis desainnya ini secara umum khas banget motor klasik Inggris yang sekilas agak mirip dengan Triumph Bonneville. Unsur klasiknya jelas kental banget. Lampu utama model bulat masih halogen, model tangkinya besar, joknya datar, sampai kaki-kakinya juga klasik banget. Masih pakai pelek jari-jari dengan balutan ban yang ulirnya klasik. Tapi ini harus diganti nih bannya. Anyway, ini adalah warna tangki yang gua suka banget, teman-teman. Tapi ini model yang lama ternyata. Di model yang baru ini warna tangkinya agak beragam. Dan sekarang banyak banget jenisnya. Kalau tadi secara desain udah aman, teman-teman. Secara dimensi sekarang. Kira-kira motor ini enak nggak sih buat dipakai slap slip? Secara dimensi jelas ini adalah moge, jadi dimensinya pasti jauh lebih besar dibandingkan motor-motor harian. Apalagi kalau kalian lihatnya motor matic. Motor ini panjangnya hampir 2,2 meter. Lebarnya sih nggak sampai 80 cm dan tingginya 1,1 meter. Terhitung masih aman juga ya. Tapi satu hal yang paling mengganggu dari dimensinya adalah bobotnya, teman-teman. Motor ini tuh beratnya lebih dari 200 kilo. Kalau kalian tahu Honda Beat beratnya ini kurang lebih sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan Honda Beat. Jadi Royal Enfield ini secara dimensi memang nggak main-main. Dan motor ini tuh jadinya agak susah kalau dipakai buat slap slip di jalan kecil ataupun kalau buat parkir. Bahkan untuk naikin standar 2-nya, nih. Ini sih berat banget. Jadi secara dimensi motor ini mungkin ya masih oke lah ya. Tapi bobotnya ini loh yang kayaknya perlu jadi pertimbangan. Setelah kita bahas desain dan dimensi, sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu mesin, teman-teman. Apakah mesin ini bisa dipakai buat harian? Anyway, spesifikasinya, Royal Enfield Interceptor ini pakai mesin yang klasik banget. Mesinnya SOHC 2 silinder 8 katup yang kapasitasnya 648 cc. Di atas kertas, tenaga dari motor ini diklaim tembus ke 47 HP dan torsinya 52 Nm. Namanya moge, memang motor ini pastinya ber-cc gede, bertenaga buas juga, tapi jangan bayangkan motor ini seperti motor-motor sport. Kalau kalian bayangkan kayak mesin Ninja 600 cc, kalau ini enggak. Ini klasik, teman-teman, jadi bertenaga tapi ya enggak seagresif itu ataupun enggak sesat-sat itu. Atau lebih tepatnya motor ini tuh bukan buat kebut-kebutan. Khasnya mesin besar bersilinder dikit, atau ini mesin 50 cc tapi 2 silinder, tarikan bawahnya terasa nonjok banget. Torsinya berasa langsung keluar sejak kita buka gas pertama kali. Ternyata bener aja, karena klaimnya Royal Enfield, 80% torsinya udah keluar sejak putaran mesin 2000-an RPM. Jadi secara umum, mesinnya khas moge klasik yang bertenaga dan torsinya besar, tapi masih kalem. Nah asiknya lagi nih, kalau kalian pernah nganggap motor-motor Royal Enfield itu bermesin getar, kalau ini enggak, teman-teman. Setidaknya di putaran bawahnya nggak gitu kerasa, tapi di putaran atasnya ya masih cukup lumayan lah. Tapi at least fitur pembakar lemak itu udah mulai berkurang. Dan motor ini rasanya nyaman banget dipakai harian secara vibrasinya. Ngomongin soal mesin, pastinya kalian pengen denger suara mesinnya. Kita coba nyalain ya. Udah injeksi mesinnya, jadi ada suara fuel pumpnya. Kita nyalain.
Nah, suaranya khas banget Moge yang 2 silinder, teman-teman. Crankshaft-nya juga didesain 270 derajat, jadi ngebuat suara interceptor ini mirip dengan mesin V-twin. Kebayang nih kalau kita ganti knalpot, jadi makin galak lagi suaranya. Lalu teman-teman, apakah motor ini irit apa enggak? Ya agak gimana gitu ya kalau kalian udah bisa beli Moge tapi masih ngomongin irit apa enggak. Tapi itu adalah aspek yang penting mengingat bensin sekarang lagi mahal. Kami tes untuk rute dalam kota dengan jarak tempuh 92,1 km. Ternyata motor ini hanya butuh bahan bakar sekitar 4,83 liter. Kami tes dengan metode full to full, teman-teman. Dan itu artinya motor ini dapat di angka 19,06 km per liter. Ya angka segitu lumayan irit lah ya. Rata-rata 19 km per liter untuk Moge 610 cc udah lumayan lah. Apalagi asiknya motor ini kompresinya kecil, teman-teman. Jadi bisa dipakai bensin yang lebih fleksibel. Nah, ngomongin kompresi kecil juga, rasio kompresi yang kecil itu ngebuat motor ini walaupun nggak pakai pendingin radiator, nggak pakai pendingin cairan, tapi rasanya masih oke dipakai di tengah terik siang bolong kayak gini. Kami tes dipakai macet-macetan, dipakai di perkotaan sehari-hari, motor ini nggak terasa ada yang panas terlalu mengganggu sampai bikin nggak nyaman. Panasnya masih moderat lah, masih oke dan masih bisa dipakai untuk rute harian. Jadi motor ini secara mesin bertenaga, mesinnya asik gitu dipakai hari-hari dan irit juga. Terus juga motor ini rasanya nggak terlalu panas untuk sebuah Moge 610 cc. Jadi secara mesin oke lah dipakai harian. Secara desain, dimensi, mesin udah, sekarang kita bahas handling dan suspensinya. Kita naik dulu ya ke motornya ya. Ternyata tinggi banget motornya, teman-teman. Nih, gue jinjit nih. Enggak ketang. Ini masih standar 2. Nah, ini yang bener nih. Kan tadi gue bilang, tinggi joknya masih cukup moderat, masih nyaman untuk gue yang punya tinggi 175 cm. Tapi, karena bobotnya berat banget, jadi handlingnya lumayan terpengaruhi, teman-teman. Secara umum, motor ini tuh nyaman banget dipakainya. Nih, lihat posisi berkendara gue. Tangan tinggi, karena stangnya tinggi dan juga lebar, teman-teman. Terus, footstepnya di tengah nih. Jadi segitiga berkendara gue sangat-sangat ergonomis ya. Jadi motor ini enak dipakai harian, dipakai touring pun rasanya nyaman. Karena posisi berkendaranya natural banget. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, nggak terlalu maju, nggak terlalu belakang juga. Lumayan center nih. Tapi karena motor ini berat, teman-teman, jadi handlingnya agak-agak nyusahin. Khususnya kalau kita lagi merem di kemacetan. Tapi kalau dipakai ngebut, ini motor rasanya enak buat dipakai manuver ataupun buat dipakai ya rada-rada ngebut dikit enak lah. Tapi teman-teman, suspensinya ini rasanya agak perlu ditingkatkan. Menurut kami, suspensinya terlalu empuk nih. Lihat, sok depannya. Tuh, jarak mainnya tinggi, jarak travelnya, soknya pun empuk banget. Pun untuk sok belakangnya. Sok belakangnya terlalu empuk, teman-teman. Jadi ketika kita ngebut, kalau lagi ngebut agak menikung tajam gitu ya, rasanya motor agak nggak terkendali atau agak ngegeol gitu belakangnya. Jadi saran gua kalau beli motor ini, rasanya harus agak dikeraskan sedikit bagian sok belakangnya. Kecuali kalian boncengan, kayaknya sok belakangnya akan lebih nyaman lah. Tapi kalau dipakai sendirian, sok belakangnya mending agak dikerasin dikit karena ada juga pengaturan slotnya. Well, secara umum handling suspensinya, ya lagi-lagi gimana kaliannya sih. Kalau kalian ridernya agak besar badannya kayak gue, mungkin motor ini bisa ditaklukkan. Tapi kalau kalian kecil atau berbadan yang nggak sebesar gue, rasanya perlu agak penyesuaian sedikit untuk tahu karakter motor ini seperti apa. Terakhir, kita bedah fiturnya, teman-teman. Yoi, ini kalian belum lihat ya bagian belakangnya dari tadi. Ini bagian paling cakep loh, gue paling suka. Anyway, untuk urusan fitur, motor ini tuh layaknya Royal Enfield. Motor yang diplot sebagai motor yang klasik. Yang jadi andalannya Interceptor ini, mungkin untuk urusan fitur, ABS lah. ABS-nya 2 channel, depan belakang. Remnya pun terasa cukup baik. Terus ada MID atau Multi Information Display di instrumen clusternya yang segitu-segitu aja. Sama ya udah itu aja. Jadi fiturnya bener-bener minimalis banget. Bahkan kuncinya pun, nih, kuncinya masih sederhana banget, teman-teman. Gak dikasih immobilizer. Untuk sekelas Moge nggak pakai immobilizer sih agak-agak mengkhawatirkan atau hariwang kalau kata orang Sunda mah. Jadi kayaknya kalau bawa motor ini harus bawa gembok atau kunci ganda tambahan, teman-teman, supaya motor kita nggak diambil sama yang nggak bertanggung jawab. Jadi untuk urusan fitur
Memang motor ini motor klasik, ya kita nggak usah berharap banyak lah ya. Udah cukup keren lah. Well teman-teman, setelah kita tes dalam jangka panjang, memang motor ini rasanya menarik banget. Untuk dipakai harian, motor ini rasanya oke lah. Karena motor ini tuh secara desain sih keren banget ya. Terus secara dimensi juga masih oke lah walaupun berat. Secara mesin motor ini pas buat harian. Terus handling dan suspensinya juga masih tergolong oke. Cuma untuk urusan fitur sama finishing dari build quality-nya mungkin agak perlu ditingkatkan. Tapi sisanya motor ini benar-benar menarik buat dipakai harian. Apalagi karena harganya yang sangat-sangat terjangkau untuk sebuah moge di kelas 650 cc. Motor ini dijual dengan harga 203 jutaan sampai 220 jutaan. Tergantung warna tangkinya. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian cocok. Menurut gue, kalau kalian sehari-hari udah terbiasa pakai Kawasaki W175 atau Yamaha SXR 155, motor ini rasanya jawabannya nih. Kalau kalian pengen naik kelas ke kelas yang size-nya lebih gede, Royal Enfield Interceptor 650. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, gue pamit. Stay safe dan bye-bye.